karena Hovifah bukan dari PKS, karena Hovifah bukan dari Demokrat. Ini kan pertanyaan mendasar. Apa mungkin Hovifah itu akan diterima oleh PKS dan Demokrat untuk bisa mendampingi Anies? Kalau itu diterima, tentu jadi kejutan di mana. Kenapa menjadi kejutan? Berarti politiknya PKS dan Demokrat itu mengusung Anies di koalisi perubahan memang niatnya lillahi ta'ala. Asal Anies menang, siapapun. Biasanya kan elit-elit partai ini berebut untuk bisa menduetkan ketua umum mereka ataupun elit mereka mendamping Anies. Mengingat Anies ini nggak mungkin bisa maju tanpa salah satu dari mereka. Anies nggak bisa maju misalnya tanpa Demokrat, Anies pun tak bisa maju tanpa dari PKS. Jadi kalau dibilang efek kejut, saya kira the one and only dari tiga nama itu adalah Hovifah. Yang kedua, efek kejutnya adalah karena kemenangan yang ingin dicapai oleh poros perubahan Anies Baswedan. Hovifah ini kan memiliki begitu banyak kelebihan yang saya kira belum dimiliki oleh Mas AHY ataupun Ahmad Heriawan. Misalnya secara teritori, kan memang agak kurang kuat ya di Jawa Timur. Yang pertama, kita harus sadar bahwa demokrasi ini harus riuh. Kalau diam-diam saja bukan demokrasi. Demokrasi itu harus riuh oleh gagasan, oleh pemikiran-pemikiran orang yang terlibat di dalamnya. Kenapa? Karena politik itu adalah urusan publik. Dia mengurus hal-hal publik, sesuatu untuk dikerjakan bersama. Konteks Pak Anies mengatakan saya bukan lari-lari pagi, saya melihat begini, demokrasi Indonesia tidak lagi bisa hanya sekedar gimmick-gimmick, tidak bisa lagi sekedar hanya foto-foto selfie, tidak. Kenapa? Kalau hanya sebatas foto-foto selfie, maka kemudian demokrasi kita hanya akan menjadi demokrasi 140 huruf, bisa berinovasi, yang bisa berkreativitas, yang melahirkan penemuan-penemuan, bukan sekedar kemudian lari sana, lari sini, bicara sana, bicara sini, mengatakan bahwa kita ingin membangun Indonesia, tidak. Maka demokrasi kita harus siap gitu. Keriuhan-keriuhan ini kita masukkan ke dalam hal-hal yang substansial. Konteksnya Pak Anies mengatakan, ayo dong saling catat prestasi. Tim sana boleh lihat saya memerintah, tim sini boleh lihat sana memerintah. Karena ini semua punya rekam jejak pemerintahan. Perubahan untuk persatuan ini selalu ada progres, selalu ada hasil-hasil kesepakatan yang dilakukan tiga partai ini dan bersama dengan Mas Anies untuk menunjukkan kepada publik bagaimana proses transparansi kami dalam menentukan pasangan capres-cawapres. Jadi ketika kemarin sudah ada 5, kemudian saat ini 3, itu adalah proses di mana masukan dari partai-partai melalui tim 8 digodok berdasarkan piagam koalisi yang sudah ditandatangani, maka ini diserahkan kepada Mas Anies. Dan Mas Anies juga tidak otoriter, beliau memang sangat demokratis. Ketika diberikan kesempatan untuk memilih cawapresnya, maka beliau juga menyerahkan, silakan disampaikan tim 8 yang terdiri dari perwakilan dari partai koalisi, memberikan pandangan-pandangannya dari berbagai sisi berdasarkan piagam koalisi itu, dan akhirnya nama itu mengerucut kepada 3 orang. 3 nama dari 5 itu sudah disebutkan oleh Dr. Sohibul Iman. Beliau bagian dari tim 8 itu menyampaikan, dan kemudian dari 3 itu kemudian tentu akan dikerucutkan menjadi 1, dan itu akan diserahkan kepada Anies. Jadi kami sangat bersyukur koalisi perubahan untuk persatuan ini solid, tidak ada gontok-gontokan, kita saling menghargai satu dengan yang lain. Dan kita memang butuh waktu untuk melihat siapa sosok yang paling layak berdasarkan kriteria itu. Kriteria itu selalu kami sebutkan kontribusi elektabilitas, kerentanan politiknya lebih rendah, dia punya ketahanan politik kuat, tidak mudah dikriminalisasi, punya basis suara yang baik, kemudian punya visi misi dan sebagai individu tunggal dengan capres, punya chemistry. Dan itu tentu kita lihat. Dan yang penting bagi kami adalah di mana mitra koalisi kami, Nasdem dan Demokrat, tidak saling otot-ototan, bersikeras, dan itu semua diserahkan kepada Mas Anies. Hovifah Indar Parawansa disebut layak berduet dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Jember, pengamat politik dari Universitas Jember, Dr. Muhammad Iqbal, menyebutkan bahwa Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa
layak untuk berduet dengan bakal calon Presiden Anies Baswedan pada pemilihan umum pemilu 2024. Menurut Dr. Iqbal, kedua sosok tersebut saling melengkapi dalam hal pengalaman dan prestasi mereka. Dr. Iqbal menjelaskan bahwa Hovifah yang juga pemimpin Fatayat NU telah menunjukkan kegesitan dan kelincahannya dalam memimpin Provinsi Jawa Timur. Prestasi yang telah diraih oleh provinsi tersebut membuatnya menjadi provinsi tersukses kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Anies Baswedan. Kegesitan dan kelincahan Hovifah yang juga pemimpin Fatayat itu terlihat dalam kapasitas dan prestasinya hingga membuat Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi tersukses kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan, kata Iqbal di Kabupaten Jember Sabtu 27 Mei. Keduanya, baik Anies maupun Hovifah, memiliki pengalaman sebagai menteri dan gubernur. Hovifah pernah menjabat sebagai Menteri Sosial dan sebelumnya sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Sementara itu, Anies telah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selama sekitar 1,5 tahun. Dr. Iqbal mengungkapkan bahwa Indonesia perlu mempersiapkan sosok pemimpin yang kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Indonesia harus menyiapkan sosok pemimpin kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kalau kriteria itu ada pada Anies dan Hovifah, ucap staf pengajar FISIP Universitas Jember itu. Menurutnya, kedua kriteria tersebut ada pada Anies dan Hovifah. Ia berpendapat bahwa Hovifah akan menjadi pendamping yang ideal bagi Anies Baswedan karena memiliki rekam jejak yang baik selama memimpin Jawa Timur. Salah satu prestasi yang diunggulkan adalah peringkat kedua tertinggi dalam produk domestik regional bruto (PDRB) provinsi tersebut pada kuartal pertama tahun 2022. Anies dan Hovifah adalah pasangan paling ideal yang bisa memperoleh simpati pemilih perempuan dan pemilih pemula maupun milenial, ucap pakar komunikasi politik UNED itu. Ia menyoroti potensi elektoral Hovifah yang tinggi di tingkat nasional sebagai basis kaum perempuan dan juga di tingkat lokal Jawa Timur sebagai basis kaum Nahdien. Selain itu, Dr. Iqbal menyebutkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Partai Demokrat telah menerima dengan lapang dada untuk sepenuhnya menyerahkan nama calon wakil presiden kepada Anies, termasuk Hovifah. Menurutnya, hal ini tidak menjadi masalah bagi AHY atau Partai Demokrat. Maka senyum politik Hovifah yang tak terlalu lepas sumringah ini sudah tepat sebagai pedang penghalau serangan di arena pertarungan politik yang masih sangat dinamis, ujarnya. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Hovifah memiliki peran penting sebagai pedang penghalau serangan di arena pertarungan politik yang masih sangat dinamis pada Pilpres 2024 berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU RI. Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berlangsung mulai tanggal 15 Oktober hingga 25 November 2023. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan tertentu.